Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Bincang Sore yang akan mengangkat tema tentang kampanye edukasi perubahan perilaku bidang pendidikan. Narasumber kita sore ini ada 3. Pertama adalah Ketua Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Hari B. Harmadi. Yang kedua, Ketua Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Haris Iskandar. Selanjutnya, yang ketiga adalah Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, Ibu Alisa Wahid. Baik, makasih Pak Seno, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Haris dan juga Bu Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan yang saya banggakan, kasih sore-sore ini setelah difasilitasi oleh teman-teman Kemendikbud nih kita bisa ketemu dengan wartawan sore ini. Terima kasih juga Pak Haris dan Bu Alisa sudah mendukung ini. Jadi betul sekali tadi disampaikan bahwa di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekarang ada satu bidang yang baru, yaitu bidang perubahan perilaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan, bidang perubahan perilaku diamanatkan oleh Ketua Satgas sebagai ujung tombak di dalam perang menghadapi COVID-19. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa bidang perubahan perilaku harus menjadi ujung tombak, sedangkan penanganan kesehatan menjadi benteng terakhir. Tetapi tetap untuk testing dan tracing itu menjadi sangat penting, sehingga di satu sisi penanganan kesehatan melakukan tes massal pelacakan, di sisi lain kita terus mendorong masyarakat secara sadar untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini coba saya paparkan dulu sedikit saja. Jadi teman-teman wartawan, kalau kita perhatikan dengan bidang yang baru ini, kami baru bekerja 3 minggu. Tapi betul-betul full menyusun strateginya baru 2 minggu terakhir, dan baru hari Rabu kemarin kita selesai dengan strategi detailnya. Ini struktur di Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kami sendiri di bidang perubahan perilaku didukung oleh para pakar di sana, para pakar dari Universitas Indonesia, dari ITB, ITS, UNER, dari UGM, dan seterusnya. Lalu kemudian dari UNPAD juga. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ini betul-betul disupport oleh 3 ketua subbidang yang sangat penting. Yang pertama, Ketua Subbidang Edukasi, ya Pak Dr. Haris Iskandar yang sudah hadir bersama kita. Lalu Ketua Subbidang Sosialisasi, Bu Dwi Listiawardani, beliau adalah Deputi Pengendalian Penduduk di BKKBN. Lalu Ketua Subbidang Mitigasi adalah Brigjen TNI Purnawirawan Irwan Amrun. Beliau mantan Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat. Kita support oleh teman-teman ahli juga di bawahnya Pak Haris, Bu Dwi maupun Pak Irwan. Lalu kemudian mohon izin Pak, paparannya belum tampil Pak. Oh belum? Share screen. Iya. Oh saya belum share screen ya? Belum share screen Pak. Wah ini terlalu semangat Pak. Tanda-tanda. Terlalu semangat ternyata. Tanda-tanda itu. Tanda-tanda profesor ya. Ya, kita ulangi lagi dari awal. Terima kasih, selamat sore. Nggak usah ya. Baik, ini saya coba langsung saja. Jadi tadi saya ulangi sedikit. Bidang perubahan perilaku adalah bidang yang baru di Satgas. Lalu kemudian kita disupport oleh berbagai pakar. Ada yang antropolog, ada yang sosiolog, ada yang psikolog, ada yang ahli statistik, kemudian juga ada yang ekonom, ahli budaya, dan seterusnya, ahli wilayah, dan seterusnya. Lalu kemudian disupport oleh 3 ketua subbidang yang sangat penting, Pak Haris Iskandar, beliau dulu Dirjen PAUD di Mas ya Pak. Ya. Lalu kemudian Bu Dwi Listiawardani, beliau sekarang masih menjabat sebagai deputi di BKKBN. Lalu
Ketua Subbidang Mitigasi Brigjen TNI Irwan Amrun yang dulu pernah menjadi Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat. Nah, itu beliau Pak Irwan akan ngurusi mitigasi, Bu Dwi akan ngurusi sosialisasi, Pak Haris ngurusi edukasi. Tiga-tiganya sangat penting, dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini fakta dan data. Jadi perubahan perilaku apa yang kita harapkan, intinya sih sederhana. Perilaku patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yaitu harus pakai masker, harus mencuci tangan, dan harus menjaga jarak. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga ketiga hal ini sangat mengurangi risiko penularan COVID-19. Jadi, kalau kita menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak minimal 1 meter, kita telah menurunkan risiko tertular COVID-19 sampai dengan 85%. Dari ketiga hal tersebut, ternyata yang paling sulit dilakukan adalah menjaga jarak. Walaupun ketiga hal tersebut dilakukan, ternyata kepatuhannya masyarakat belum 100%. Jadi misalkan pakai masker, tapi ketika berbicara malah maskernya dibuka, ya. Kemudian mencuci tangan, tetapi setelah itu lupa, lalu kemudian memegang wajah. Menjaga jarak, tapi begitu ketemu teman baik, langsung cipika-cipiki, atau merasa bahwa temannya tidak mungkin menulari COVID-19. Nah, padahal penularan COVID-19 ini virusnya dibawa oleh manusia, sehingga ketika manusianya bergerak, maka manusia tersebut berisiko untuk menularkan. Sehingga kepatuhan terhadap 3 protokol kesehatan tersebut mutlak kita butuhkan dalam rangka mengendalikan laju penularan COVID-19. Dan yang menarik lagi, ternyata semakin tinggi usianya, semakin patuh, semakin muda, semakin tidak patuh. Kenapa Pak Haris ini sangat penting sebagai Ketua Subbidang Edukasi? Karena yang muda-muda itu adalah usia sekolah. Saya sudah berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ternyata mayoritas penderita COVID-19 itu berusia 19 sampai 30 tahun. Nah, 19 sampai 30 tahun ini kan baru lulus SMA, atau kadang-kadang masih kelas 3 SMA, atau dia sudah kuliah. Kita tahu sekolah dan kampus sekarang semuanya pembelajaran online. Tapi kenapa mereka yang justru terkena COVID-19 paling banyak? Karena ternyata mereka itu cenderung berkumpul, mengabaikan protokol kesehatan, dan cenderung karena fisiknya mungkin kuat menjadi orang tanpa gejala. Nah, akibatnya penularan terjadi sangat cepat. Penularannya, klaster penularan yang cukup cepat terjadi di permukiman. Akibat berkumpul, lalu pulang ke rumah, membawa virus, dan dampaknya akhirnya terjadi persebaran virus di dalam rumah. Nah, ini juga terus terang cukup mengkhawatirkan, dan kita harus bisa mendorong perubahan perilaku, terutama pada kelompok-kelompok berisiko tinggi. Makanya peran kita untuk intervensi ke sektor pendidikan tuh menjadi sangat penting. Ini sebagai contoh saja, kemarin saya sudah sampaikan berulang kali, di Jakarta saja surveinya Litbangkes, 30% responden menyatakan bahwa saya tidak mungkin berisiko terkena wabah ini. Bayangkan, itu berarti kita sudah bisa menjawab kenapa banyak orang yang tidak patuh terhadap 3M ini. Ya karena dia yakin bahwa tidak mungkin terkena COVID-19. Nah, ini edukasi tentu sangat amat penting. Lalu kemudian bagaimana kita melakukan perubahan perilaku? Ya, ada masyarakat yang patuh, ada yang setengah patuh, dan ada yang tidak patuh. Yang setengah patuh nih pakai masker, tapi nanti tahu-tahu ditaruh di dagu gitu ya, pas ngomong tahu-tahu dibuka. Kemudian ada teman saya juga tuh, jadi dia pakai masker,
Tapi kalau dia mau ngomong sama saya, dia dekat-dekat ke saya terus sambil buka maskernya. Wah, saya takut kan sebenarnya. Jadi tidak bisa menjaga jarak, terutama karena mereka merasa bahwa kami hubungannya sangat baik dan seterusnya. Nah, kemudian perubahan perilaku bisa dengan mendorong motivasi dari luar, ya, jadi agak setengah memaksa atau membangkitkan kesadaran dari dalam. Itu yang kita tekankan. Tetapi dengan adanya keterbatasan waktu sebelum pilkada, kita ingin sekali kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan ini sudah tinggi, maka kombinasi motivasi dari luar dan motivasi dari dalam kita lakukan. Intervensinya bisa insentif, hukuman, nasihat, dorongan. Yang paling gampang tuh nasihat tuh intinya memberi pengetahuan, lalu kemudian dorongan tuh selalu mengingatkan berulang-ulang. Kami 2 hari, tadi malam ya, atau kemarin, kemarin saya di salah satu radio swasta nasional, jadi teman-teman di radio swasta tuh sudah menyampaikan bahwa mereka akan mencoba tim kreatifnya membuat jingle yang berulang-ulang setiap kali siaran radio bisa disampaikan. Jangan lupa bahwa kita tuh seringkali bisa hafal tuh bukan karena kita menghafalkan, tetapi karena kita mendengarkan secara berulang-ulang. Jadi kita akan dorong, itu sebagai bentuk dorongan. Lalu kemudian insentif, jadi yang melaksanakan, yang patuh, kita akan berikan insentif. Insentif itu tidak harus dalam bentuk uang, ya, tetapi insentif yang lainnya. Misalkan tadi saya sudah cerita restoran yang bisa mendukung kepatuhan orang terhadap protokol kesehatan. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa patuh itu bukan karena dia nggak mau, tapi juga kondisi di sana tidak memungkinkan. Saya pernah di bandara dilarang buang sampah sembarangan, tapi tidak ada satupun tempat sampah yang saya temukan. Ya pasti orang akhirnya membuang sampah sembarangan. Nah ini kalau kita lihat kita menilai ada restoran yang kemudian patuh terhadap protokol kesehatan, kita bisa beri stiker bahwa restoran ini telah patuh atau memenuhi standar protokol kesehatan penanganan COVID-19. Sehingga restoran yang tidak ditempeli stiker, maka dia seolah-olah menjadi tidak patuh. Seolah-olah kita umumkan bahwa mereka memang tidak patuh. Nah, perubahan perilaku ini dengan sasaran kebijakan terjadi pada individu, dengan strategi intervensi pada keluarga, institusi, wilayah, dan komunitas. Kalau saya bagi individu ini misalkan kelompok umur, lalu saya bilang, oke, kita kelompok umur misalkan 7-12 tahun, itu kan kelompok anak sekolah. Nanti kalau kita mau targetkan individu tanpa melibatkan institusi di sana, bagaimana kita kemudian menyebarkan pengetahuan. Jadi institusi menjadi penting, makanya institusi pendidikan adalah salah satu andalan kita untuk mendorong percepatan perubahan perilaku. Jadi secara sederhana saja ini kan ada 3 edukasi, sosialisasi, mitigasi. Nanti Pak Haris akan jelaskan detailnya. Jadi misalnya Bu Alisa, kalau edukasi itu misalnya kita sudah minta dan alhamdulillah Pak Sekjen juga ada membuat surat juga. Setiap akan belajar secara online, kelas online sebelum dimulai ditayangkan video selama 1-2 menit tentang protokol kesehatan. 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terus setiap kali anak-anak akan belajar. Anak saya yang SMP itu dia punya kebiasaan setiap kali mau belajar selalu membaca 7 nilai dasar sekolah kami, gitu. Terus berulang-ulang. Sehingga itu membuat dia menyadari bahwa itulah nilai-nilai yang seharusnya dianut. Lalu kemudian itu edukasi, makanya kita menyasar institusi pendidikan. Sosialisasi, kita lebih akan menyasar kelompok keluarga. Jadi nanti melalui penyuluh dan petugas lapangan disebar yang sudah ada di lapangan, mereka akan masuk ke keluarga-keluarga. Keluarga nanti kita kelompokkan ada menurut ekonomi keluarga, misalkan prasejahtera dan keluarga sejahtera. Lalu kemudian juga menurut anggota keluarga, jadi ada yang keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia. Jadi dia punya balita, punya remaja, dan punya lansia.
Jadi kita mengedukasi masyarakat. Lalu kemudian mensosialisasi, tapi mengedukasi masyarakat saja tidak cukup karena pengetahuan itu baru sebatas tahu. Yang paling penting bagaimana mentransformasi pengetahuannya dari tahu menjadi mau dan akhirnya menjadi sebuah perilaku. Sedangkan mitigasi itu kita menyasar subbidang ini akan khusus menangani kelompok-kelompok yang paling sulit di dalam mematuhi protokol kesehatan. Salah satu tagline yang kita usung adalah ingat pesan ibu. Pesan ibu apa? Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, ini jenis-jenis intervensinya kita bikin, ada yang dari paling sederhana, bikin repot, bikin malu, bikin takut, bikin denda, bikin kurungan. Jadi kalau misalkan bikin repot ini, ya di jalan nggak benar, nggak mematuhi protokol kesehatan, ambil SIM-nya. Kalau diambil SIM-nya, baru bisa diambil. Oke, SIM Anda kami tahan selama 1 minggu. Ya berarti dia nggak bisa bawa kendaraan bermotor selama 1 minggu. Ya, jadi itu akan membuat dia repot. Lalu kemudian yang namanya bikin malu. Ayo, Anda melakukan kerja sosial ya, masyarakat. Bikin takut, mereka yang melanggar kita masukkan, itu yang suka di dalam video-video, tapi mungkin kita tidak seperti itu ya, masukkan ke dalam ambulans dan seterusnya. Kemudian denda dan kurungan ya. Nah, ini jenis intervensi dari yang paling dasar adalah nasihat, karena ini pengetahuan yang kita tanamkan, dorongan bagaimana pengetahuan tersebut kita ulang-ulang sehingga menjadi sebuah perilaku. Lalu insentif, memberikan insentif bagi mereka yang patuh dan memberi hukuman bagi mereka yang tidak patuh. Insentif dari mulai diakui, dihormati, diutamakan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya matriksnya, detailnya nggak akan saya ceritakan di sini, ada kami matriks detailnya. Jadi di individu untuk nasihat apa yang kita akan lakukan, dorongan apa yang kita lakukan, dan seterusnya. Satgas kami juga bekerja untuk bidang perubahan perilaku di provinsi dan kabupaten kota secara berjenjang sampai ke RW dan bahkan RT. Jadi kemarin arahan Ketua Satgas, sebaiknya Ketua Bidang Perubahan Perilaku di daerah, kalau di provinsi adalah Wakil Gubernur, kalau di kabupaten kota adalah Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota. Kita akan melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas. Nah, ini yang kita bisa lakukan nih. Mengapa sasaran perubahan perilaku pada subbidang edukasi ini sangat penting? Karena kita punya 600.000 lebih, hampir 650.000 satuan pendidikan. Ya, anak saya ada 3 setiap pagi sekolah, mereka sekolahnya online. Sekarang mereka sudah terbiasa. Mungkin di awal-awal mereka tidak terbiasa, sekarang mereka sudah terbiasa. Bayangkan, ini kita punya satuan pendidikan yang baik. Kita punya 4 juta guru, kita punya 68,8 juta peserta didik. Kalau dijumlahkan saja, ini sudah hampir 73 juta, ya, 73 juta plus keluarga peserta didik 42 juta. Berarti akan ada 115 juta. Bayangkan 115 juta kita pengaruhi melalui institusi pendidikan. Dan jumlahnya sangat banyak, menjangkau sangat luas, dan sangat cepat. Lalu apa yang kita harapkan? Ya mereka bisa mematuhi 3M, membiasakan diri. Bahkan anak saya sekarang ini sering mengingatkan, Pak jangan lupa cuci tangan, Pak jangan lupa pakai masker kalau mau keluar, masker cadangannya dibawa Pak, dan seterusnya. Jadi anak saya karena dibiasakan oleh gurunya secara terus-menerus setiap pagi, akhirnya dia juga mengingatkan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alat kuncinya adalah setiap sekolah membuat program proyek perubahan perilaku. Nanti ini Pak Haris akan lebih detail. Setiap guru dengan caranya nanti mencoba mengajak semua siswa dan nanti kalau dosen juga mengajak mahasiswa untuk menjadi agen perubahan perilaku. Jadi di dalam perubahan perilaku kita butuh agen perubahan perilaku. Agen perubahan perilaku kita harapkan ada dari institusi pendidikan, dari guru, dari siswa, dari mahasiswa.
Saya pikir demikian pengantar dari saya. Nanti Pak Haris akan jauh lebih detail lagi terkait dengan pendidikannya dan juga Bu Alisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sony. Pemapar kedua kita persilakan kepada Bapak Haris Iskandar selaku Ketua Subbidang Edukasi Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Kami persilakan kepada Bapak Haris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang sudah disampaikan Pak Sony itu sebenarnya sudah cukup menyeluruh. Selamat sore juga Bu Alisa Wahid. Selamat sore Pak. Buat lama. Seno serta teman-teman wartawan semua, salam jumpa kembali. Ya, sekarang mendapatkan tugas tambahan ini yang cukup merepotkan karena tugasnya memang intensif. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sony, lumayan besar ya, target-target dan juga sasaran kita ini. Saya kira ini akan saya share ya, untuk melengkapi aja apa yang tadi Pak Sony sampaikan. Sebenarnya sudah cukup komplit ya apa yang beliau sampaikan. Kebijakan pendidikan di masa pandemi, teman-teman juga sudah mengikuti. Kita berpegang pada prinsip yang paling utama itu kesehatan dan keselamatan peserta didik yang utama ya. Apakah istilahnya kalau dalam Salus Populo Suprema Lex Esto, ya. Jadi keselamatan itu hukum yang tertinggi ya. Jadi menjadi prinsip dalam perumusan kebijakan pendidikan, sehingga hanya zona-zona sekolah-sekolah di zona tertentu saja yang boleh ya, yang hijau dan kuning. Itu pun juga harus ada persetujuan yang bertingkat dari mulai kepala dinas, pemerintah daerah, sekolah sampai ke orang tua. Jadi tidak serta-merta kemudian kalau di daerah hijau kemudian melakukan pendidikan tatap muka. Karena resikonya terlalu tinggi ya untuk kita biarkan. Yang kedua itu juga dengan prinsip tumbuh kembang peserta didik serta kondisi psikologi sosial ya yang menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan ini. Protokol kesehatan yang secara umum ingin sampaikan yaitu 3M itu ya, menggunakan masker, menjaga jarak. Ini yang paling susah menjaga jarak. Coba ya, bisa kita jamin nggak kalau kemudian sekolah dibuka itu anak-anak bisa menjaga jarak ya, apalagi anak-anak yang seneng lari-lari itu kan sangat susah sekali. Ini makanya merupakan tantangan bagi kita penyelenggara pendidikan di daerah. Dan mencuci tangan ya. Mencuci tangan tentu saja harus pakai sabun dan juga harus ada air yang mengalir. Nah, ini tantangan bagi sebagian besar sekolah yang memang belum siap. Ini sekarang ini itu masuk ke dalam daftar periksa yang wajib ya disiapkan oleh sekolah-sekolah satuan pendidikan ketika mereka berencanakan untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka. Dan jangan lupa juga konsumsi gizi yang berimbang ya. Serta menjaga daya tahan tubuh ya. Meskipun memang usia anak sekolah itu adalah usia yang imunitasnya sangat tinggi ya, tetapi tetap ya daya tahan tubuh itu nomor satu ya, istirahat yang cukup, olahraga ya, serta bergembira ya. Ini M penting, ini M yang secara kadangkala ini di selain 3M kata Ibnu Sina ya, dokternya dokter 12 itu. Ada juga yang penting itu yaitu mempertahankan mood yang selalu positif, yang tenang, tidak panik, yang gembira, tidak takut ya. Karena ketika kita terlalu ketakutan, terlalu khawatir, maka virus itu cepat sekali masuknya. Jangan stres ya, apalagi ya yang mempunyai penyakit penyerta ya. Jadi kita bergeraknya di pencegahan ya melalui media KIE-nya, melalui pengaturan sarana 3M ya. Dan selain menggunakan masker, kita juga harus mampu menjadikan orang-orang yang sudah sadar ini menjadi agen yang mampu menegur ya, menegur
teman sekitarnya yang tidak menggunakan masker. Nah, baru dari situ kemudian barangkali penularan COVID ini bisa sedikit redam. Ya. Pemerintah akan meresponnya dengan 3T ya. Saya tidak akan bahas di sini 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Itu penanganan kesehatan ya. Yang tadi dikatakan Pak Sony itu akan menjadi benteng terakhir ya. Kalau ini kemudian testing, tracing, treatment itu jadikan frontline, maka rumah sakit akan cepat sekali itu penuhnya ya. Jadi ini jadikan yang terakhir. Kita di pencegahan ini yang 3M ini yang menjadi frontliner yang di garis depan. Nah, kami di program edukasi itu sudah merumuskan konsep dasar. Tadi sudah diterangkan dengan sangat gamblang oleh Pak Sony, khususnya di edukasi, ya, wilayah target audiensnya kita itu di peserta didik, ya, yang mana itu jumlahnya memang sangat signifikan. Ya. Peserta didik ada 68 juta, pendidik ada 4 juta lebih, ya, dan tenaga kependidikan. Itu saja sudah 72 lebih ya, 73 ya, 72 ya. Ditambah lagi dengan umpamakan dihitung dengan keluarganya ya, ada 42 juta lebih ya. Sudah kalau di total menjadi 115 juta. Kalau komunitas pendidikan ini beres saja itu sepertiga dari masalah negeri ini sudah selesai ya. Insya Allah kalau bisa kita mengubah para peserta didik ini menjadi agen-agen perubahan protokol kesehatan, ya, maka kita optimis ya akan menang melawan virus ini. Sasaran kita peserta didik ya dalam membangun kesadaran pentingnya 3M ya, melalui media, melalui kampanye, sosialisasi, webinar nanti itu ya, kegiatan-kegiatannya, lomba, sayembara, ya banyaklah kreativitas teman-teman di satuan kerja ya. Ini kegiatan-kegiatan yang ongoing saja sudah banyak ya. Kalau saya kompilasi di 2 kementerian saja, di Kemdikbud dengan Kementerian Agama, ini kegiatan-kegiatan sudah berjalan ini, sedang berjalan ya. Ada yang untuk anak-anak remaja SMA sudah mulai berpikir mengenai proyek-proyek perubahan sosial ya. Anak SMA sekarang banyak yang sudah seperti mahasiswa yang berpikirnya untuk social entrepreneurship ya. Juga duta-duta edukasi perubahan perilaku ya, di setiap kabupaten, di setiap provinsi kita mempunyai. Kemudian untuk seluruh satuan pendidikannya ya, kita akan lakukan ya untuk BIMTEK dalam rangka peningkatan kapasitas ya, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya sampai ke satpamnya ya. Pelatihan mengenai 3M ya, kemudian dalam pembinaan, ya, pendampingan, kemudian juga kita siapkan pedomannya ya, pedoman penyediaan sarana dan prasarana sanitasi ya, bagaimana untuk wastafelnya, bagaimana untuk mengatur tempat duduknya, layoutnya gitu kan, bagaimana kemudian mengatur jadwalnya ya kan, ketentuan dari Kemdikbud kan tidak boleh seluruh siswa masuk ke dalam kelas sesuai dengan aturan yang lama ya. Harus ada social distancing, physical distancing ya. Jadi panduan ini ya sudah juga kita siapkan untuk setiap jenjang. Serta panduan pengintegrasian 3M dalam pembelajaran ya. Dalam berbagai hal. Kita pesan-pesan itu kita selipkan ya. Serta portfolio siswa dalam dan keluarga dalam menerapkan 3M. Ya, kemudian untuk pemerintah daerah agar mampu mengendalikan satuan pendidikan dalam menerapkan protokolnya, ya kita berikan dukungan kelembagaan, anggaran dan regulasi. Ya. Terakhir Pak Menteri memberikan alokasi anggaran untuk pulsa ya. Ini itu barangkali nanti pada topik lain ya, tetapi saya hanya besar-besarannya aja ya. Berupa regulasi, kemudian memfasilitasi tenaga yang terlatih ya, sarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Kemudian kita nanti melakukan monitoring dan pengendalian ya, berupa data dan informasi tingkat pelaksanaan 3M ya.
serta umpan balik tentunya. Dan kita juga nanti akan mengidentifikasi praktek-praktek baik untuk diterapkan di daerah lain. Juga barangkali yang terakhir kita sedang menyusun bagaimana indeks kepatuhan pelaksanaan 3M di pendidikan, gitu kan. Nanti kita mempunyai petanya ya, dari situ kita bisa melihat mana yang patuh, yang setengah patuh, yang tidak patuh, itu dengan demikian maka kita bisa melakukan strategi yang lebih tajam lagi ya, yang berbeda tentunya antara satu daerah dengan daerah lain. Ini sudah sampaikan ya mengenai sasarannya. Jadi dalam protokol kesehatan kita dalam pedoman kita sudah berikan dari sejak siswa atau peserta didik tersebut sarapan ya sebelum berangkat ke sekolah, ini untuk penyelenggaraan pendidikan tatap muka, selama dalam perjalanan, sebelum masuk gerbang ya, kemudian saat KBM, kemudian setelah kegiatan belajar mengajar berakhir, perjalanan pulang sampai tiba di rumah sudah kita detailkan ya untuk memudahkan peserta didik mengikuti itu. Ya, pedoman-pedoman ini sudah kita siapkan dan sudah kita update terus ya. Mohon izin Pak Haris. Ya. Sudah ini sudah terakhir. Ya. Ini terakhir. Ini adalah surat edaran Sekjen ya yang tadi disampaikan oleh Pak Sony. Surat edaran untuk mengingatkan kepada para pendidik ya, ini kepada pimpinan perguruan tinggi, kepala dinas provinsi dan kabupaten kota untuk juga mengimbau kepada guru ya, agar di setiap awal kegiatan belajar mengajar ya, baik itu daring maupun luring, menyampaikan pesan singkat 3M atau setidak-tidaknya menyetel nanti video edukasi 3M yang berdurasi hanya 1-2 menit. Sekedar mengingatkan berulang-ulang ya. Jadi sehingga masuk ke dalam otak refleks ya. Sehingga selalu ingat gitu. Jadi ini yang dimaksudnya, sudah terbit minggu ini, insya Allah akan kita lihat implementasinya. Nah, untuk itu semua kita perlu kerjasama semua pihak ya, orang tua, guru sekolah, pemerintah, dan kesehatan dan seluruh masyarakat sipil untuk menyetop penularan COVID ini. Ini ada pesan, tetapi videonya nanti mungkin dimainkan mungkin oleh BKHM. Saya tidak punya filenya, belum ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Terima kasih dengan Pak Haris. Selanjutnya dipersilakan Ibu Alisa Wahid dari Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony, Pak Haris, senang sekali bisa bertemu di sini. Pak Seno yang memandu acara kita. Menarik sekali pembicaraannya karena ini memang sesuatu yang sudah cukup lama menjadi kegundahan banyak orang ya Pak, tentang perilaku adaptifnya gitu istilahnya. Perilaku adaptif untuk memampukan kita semua untuk mencegah pandemi ini terus bergerak dan mempengaruhi kehidupan kita tanpa henti begitu. Nah, saya sering menyampaikan misalnya begini, hidup memang terus berjalan. Bekerja dengan sekarang ini harus bekerja dengan keyakinan bahwa COVID ini ada, berat, dan karena itu kita harus menjaga diri, menjaga jarak, saling jaga. Itu sangat berbeda dengan hidup terus berjalan, nggak boleh diganggu oleh COVID, dan COVID itu sesuatu yang dibesar-besarkan, nyatanya kita nggak apa-apa, sehingga kemudian terus berjalannya itu tanpa menjaga diri, menjaga jarak, dan saling jaga itu. Jadi saya senang sekali mendengarkan paparan dari Pak Sony dan Pak Haris tadi. Kok yang dilala?
saya beberapa waktu terakhir ini banyak membantu teman-teman dari Robito Ma'ahid Islami, ini asosiasi pondok pesantren di NU yang membawahi 23.000 pesantren di seluruh masyarakat NU begitu ya. Kami sedang banyak sekali melakukan pelatihan Satgas Covid di pesantren, dan saya kebagiannya itu perubahan perilaku nih Pak gitu. Cocok gitu rupanya ya, dan ada sebagian yang tadi sudah selaras sekali dengan apa namanya yang disampaikan oleh Pak Sony dan Pak Haris. Ini akan saya bawa beberapa yang kemarin juga sudah sempat kita bahas di asosiasi pesantren. Kita kan tahu ya, sebetulnya pesan-pesan seperti ini tuh sudah banyak sekali dari sejak awal. Ini ada beberapa yang diproduksi oleh teman-teman Gus Durian. Saya mungkin teman-teman media lebih banyak tahu, saya ini di jaringan Gus Durian Indonesia. Kami memiliki 60 posko COVID di 68 kota di seluruh Indonesia, sampai di Jayapura dan Manokwari gitu ya. Nah, salah satu yang kami lakukan itu adalah melakukan edukasi publik. Ini nggak habis-habis ini kita lakukan. Kok nggak jalan? Kenapa? Nah, nggak habis-habis kita lakukan, bahkan kami melakukan edukasinya langsung Pak ke akar rumput gitu. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa semua kata-kata atau gambar itu seringkali ya hanya lewat. Mau tidak mau ini kita harus hands on gitu. Akhirnya teman-teman Gus Durian di berbagai kota itu benar-benar dari rumah ke rumah, door to door, ini ada di warung, di masjid, di rumah orang, menempel poster pendidikan, bahkan melakukan edukasi secara langsung. Kami punya program membagikan paket informasi dengan insentifnya itu adalah paket kesehatannya gitu. Jadi sebetulnya tujuan kami yang utama paket informasinya, tapi kami tahu itu tidak bisa hanya sekedar dibagikan. Bahkan kami sengaja yang di Jawa Timur itu kita kasih gambar Gus Dur. Kenapa? Karena orang Jawa Timur keterikatannya kepada Gus Dur itu lebih besar. Jadi kita kasih gambar Gus Dur supaya nggak langsung dibuang ini posternya begitu. Jadi memang setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Sony dan Pak Haris tadi. Pendidikan itu harus terus-menerus dilakukan. Nah, saya mau sharing sedikit dari pelatihan Satgas Covid di pesantren ya. Kami melakukan sedikit jajak pendapat waktu itu. Apa saja kebiasaan santri yang paling beresiko menyebarkan COVID-19? Itu ada tuh. Lalu kebiasaan baru apa yang paling penting untuk mencegah? Itu ada. Dan berjarak sekali gitu. Sehingga ini memang jadi PR banget gitu. Nih, kebiasaan baru apa yang paling penting, apa yang paling sulit dilaksanakan oleh santri. Pemahaman ini penting untuk nanti sekolah-sekolah ya, pengelola sekolah itu penting untuk memahami apa yang nanti akan sulit untuk diubah. Apa yang kira-kira kebiasaan, antara kebiasaan lama dengan kebiasaan baru yang harus diubah, itu bagaimana. Nanti saya akan bahas kenapa gitu ya. Ini apa saja yang mempengaruhi santri untuk tidak disiplin menjalankan kebiasaan baru. Lalu apa yang menurut teman-teman pengelola pondok pesantren paling efektif supaya santri itu mau menerapkan protokol. Nah, berdasarkan informasi ini lalu kita baru menyusun program perubahan perilakunya. Tanpa kemampuan untuk melakukan analisis terhadap konteks lokalnya dia, ini panduan dari kita hanya sebatas panduan. Dia nggak masuk ke dalam. Kenapa? Karena ini nih Pak, jadi yang namanya fenomena atau perilaku itu kan seperti iceberg ya, seperti gunung es. Dia ada di atas yang tampak itu, tapi di bawahnya itu ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa perilaku itu terjadi dan terus berlangsung gitu. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan di level yang paling bawah, yaitu cara pandang dan cara berpikirnya, maka why-nya nggak ketemu, mengapanya nggak ketemu, sehingga walaupun kita capek nih domble kalau orang Jawa Timur bilangnya, maka perilakunya juga tidak akan, perilaku barunya tidak akan terbentuk. Bahkan saya belajar dari Profesor Otto Scharmer dari MIT, itu untuk bisa mengubah perilaku, kita nggak bisa sembarangan dari peristiwa tampak yang ada di kiri atas nyebrang. Kalau perilakunya kemarin nggak pakai masker, sekarang suruh-suruh pakai masker, nggak bisa gitu. Harus
melakukan prosesnya dengan lebih seksama. Apa sih struktur penyebabnya apa? Mental modelnya, paradigmanya apa? Kalau ada mental model seperti itu, ganti mental modelnya gimana? Contoh mental model itu yang paling gampang gini. Zaman dulu orang berpikir bahwa banyak anak banyak rezeki. Zaman sekarang orang berpikir 2 anak cukup. Itu perubahan cara berpikir. Nah ini nih kita mesti ketemu nih untuk soal 3M tadi gitu, pola pikir yang barunya apa yang mau kita tumbuhkan dalam masyarakat. Baru kita bisa bicara cara-cara untuk mengubahnya gitu ya. Kan kita tahu ya, keberhasilan itu ditentukan, keberhasilan perubahan perilaku itu ditentukan oleh 3 hal. Pengetahuan, life skill-nya, kecakapannya, dan keinginannya gitu. Sehingga pengetahuan saja tidak pernah kemudian cukup. Apalagi kan kita juga tahu bahwa keyakinan itu kan seperti meja. Meja itu kalau kakinya banyak, dia akan kuat sekali. Dipatahkan satu kakinya, mejanya tetap ada. Nah keyakinan juga begitu, keyakinan bahwa saya nggak bakalan kena COVID. Yang kena COVID itu orang lain, saya mah enggak gitu. Atau itu teman, kan dia teman, jadi nggak mungkin lah. Oh nyatanya dia juga sehat-sehat gitu. Kalau hanya satu kaki yang dipatahkan, maka mejanya tetap akan kuat sekali. Karena itu informasi, pengalaman-pengalaman baru itu perlu didorong untuk terus-menerus supaya kaki meja untuk meja yang baru, bahwa kita harus 3M itu menjadi semakin kuat. Ini kata Anthony Robbins. Nah, ini yang kemarin kita belajar di pesantren itu Pak. Kami mendiskusikan dengan para satgas COVID di pesantren ya. Ada tiga prinsip utama dalam perubahan perilaku. Yang pertama modeling, yang kedua pembiasaan, yang ketiga penguatan. Kalau modeling itu berarti ada contohnya enggak? Tokoh-tokoh masyarakatnya melakukannya enggak? Para pejabat kita melakukan, pejabat publik kita melakukannya atau tidak? Kalau tidak ya masyarakat juga nggak akan menjalankannya gitu. Kenapa? Pemimpin kita aja, ayah ibu kita secara sosial itu nggak melakukannya kok gitu. Jadi ini penting sekali. Kemudian yang kedua, pembiasaan itu kan seperti tadi kata Pak Haris, mengubah dari sadar menjadi asadar. Jadi ototnya itu otot refleks gitu kan. Nah tetapi untuk mengubah ini kan harus dilakukan terus-menerus. Dan itu ada dua prinsip utama sih. Segala hal sulit sebelum menjadi mudah. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, repetition is the mother of all learning. Ini semua guru tahu gitu ya, bahwa mengulang-ulang itu cara belajar yang paling penting. Makanya kita dulu kecil disuruh 1 + 1 sama dengan 2, itu kan repetisi gitu. Kemudian yang ketiga itu penguatan, yang tadi Pak Sony juga sampaikan, insentif dan segala macam. Itu prinsip dasarnya sebetulnya adalah 2 aja. What's measured will improve. Apa yang kita ukur itu bisa meningkat. Makanya orang diet tiap pagi suruh nimbang berat badan. Kenapa? Ya karena dia ngukur. Kalau ada ukurannya dia bisa meningkatkan gitu, menurunkan ya kalau berat badan. Dalam hal ini, dalam hal perilaku, apa yang kita ukur itu bisa kita tingkatkan. Nah kalau di pesantren kemarin yang kita dorong, Satgas Pesantren itu membuat misalnya seperti checklist gitu ya, checklist untuk para santri. Jadi nanti bisa nih dilakukan di sekolah, checklist untuk para siswa. Checklist ini perilaku sesuai protokol kesehatan, dicentang-centang gitu, nanti dicentang setiap hari, setiap 1 minggu atau setiap 2 minggu, kemudian dilakukan pengukuran. Siapa yang melakukan semuanya dengan baik. Nah itu nanti langsung masuk ke prinsip yang kedua, prinsip penguatan yang kedua. What's rewarded gets done. Apa yang ada rewardnya itu dilakukan. Maka yang bisa melakukannya dengan baik akan dapat insentif tadi seperti kata Pak Sony itu. Nah, narasi tadi, pesan pengubahan cara berpikir itu juga harus memperhatikan ini. Kalau nggak memperhatikan ini kita salah. Kita memberikan informasi yang sangat ilmiah, tapi ternyata itu tidak efektif. Kenapa? Karena manusia Indonesia ternyata lebih banyak yang pakai midbrain-nya, gitu, dan bahkan pakai crocodile brain-nya. Kalau
Kalau midbrain itu kan dia bicara sosial emosional. Makanya kalau acara-acara NU nih Pak, selalu dimulai dengan lagu Yalal Waton gitu. Yalal Waton tuh oh negeriku gitu ya. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Itu dinyanyikan gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari sosial emosional. Kalau saya orang NU, saya NKRI harga mati gitu. Ini apa coba qualifiernya? Karena saya orang NU. Mohon izin Ibu, Ya, 2 menit oke, lagi Mas. Bu. Mohon izin. Sementara yang sering terjadi adalah message kita, pesan-pesan yang kita sampaikan ada di sini nih. Ada di hal-hal yang konseptual, pengetahuan, ilmiah, tapi nggak kena di hati. Gitu. Karena itu kita perlu memang nanti mendesain kampanyenya, guru-guru ini mendesain kalimat-kalimatnya ketika ngomong kepada murid-murid itu dengan pemahaman bagaimana orang mau bergerak begitu. Nah yang terakhir ini nggak usah saya bahas, kalau teman-teman mau, media mau nanti kita bahas belakangan. Tapi ini intinya adalah begini, manusia itu membangun konstruksi di kepalanya apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik, ternyata dari 6 dimensi ini. Nah ini contoh-contohnya, wah bisa diklik ya. Gini, kasih sayang itu, pakai masker untuk menyayangi sesama teman atau sesama guru. Tidak pakai masker membahayakan orang lain, ini dimensi kasih sayang membahayakan. Dimensi yang lain Pak, ini saya ngambil contoh nih, dimensi hormat kepada pemimpin atau melawan pemimpin. Ini saya ambil contoh ke Pak Kapolda Jatim. Dalam sebuah acara Pak Kapolda Jatim bilang begini, itu acaranya dengan Bu Risma, saya kebetulan ada di situ online. Bu Risma mengingatkan saya untuk pakai masker karena saya warga Surabaya ya saya harus taat. Nah itu narasi hormat kepada pemimpin. Misalnya itu hal-hal seperti ini yang kita juga perlu catatkan. Begitu. Nah saya akhiri dengan ini. Ini pesan dari Gusmus. Aku menyayangimu dan menghormatimu, maka aku pakai masker. Pesan-pesan ini disampaikan oleh para pemimpin kita, tentu kekuatannya jauh lebih berat, jauh lebih besar. Moga-moga kita semua yang pemimpin bisa menjadi contoh, yang pengikut bisa mencontoh. Saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Terima kasih Bu Alisa atas pemaparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan media. Ada yang mau raise hand untuk pertanyaan? Cukup 2 pertanyaan karena waktunya sudah mau habis. Kami persilakan teman media dapat raise hand. Baik, 1 pertanyaan ya Mbak. Halo, aku Inung. Baik, 1 pertanyaan ya Mbak. Ya, Halo, Inung. Mbak Inung, persilakan 1 pertanyaan ya. 2 deh, 2 ya. 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 Satu Mbak, karena udah ya. 1 ya. Terima kasih. Udah 1 deh, 2 jadi 1. Ini kan tadi disebutkan bahwa ada 115 juta komunitas pendidikan ya. Terus sosialisasinya akan lewat situ. Bagaimana bisa dilakukan lebih efektif sementara sekarang sebagian besar siswa itu masih BDR. Kalau mungkin sosialisasi ke mahasiswa atau SMA mungkin agak lebih mudah ya. Tapi kalau untuk tingkat PAUD sama SD, bagaimana bisa dilakukan? Padahal mereka justru jumlahnya lebih besar. Kemudian yang ketersediaan masker ini perlu diperhatikan karena banyak sekali masyarakat yang punya masker cuma 1 dipakai tiap hari, itu lagi setelah nggak dipakai dicantelin, dipaku, kemudian besok dipakai lagi. Begitu aja. Terima kasih. Baik, kami persilakan ke Pak Sony. Baik, terima kasih Mbak Inung. Jadi sekolah memang sedang semuanya pembelajaran dari rumah. Dan menurut saya itu juga cukup efektif karena anak-anak saya juga masih kecil ya. Yang satu masih kelas 2 SD, yang satunya masih kelas 4 SD. Jadi mereka cukup efektif itu gurunya sambil bermain, lalu kemudian dijelaskan tentang bagaimana sebaiknya kita menghadapi pandemi ini. Jadi mereka kadang-kadang mengingatkan ke saya juga, memang dalam konteks pandemi sekarang tidak semua anak punya akses terhadap internet dan tidak semua anak bisa masuk ke dalam kelas online. Tetapi setidaknya mungkin Pak Haris nanti bisa menyampaikan datanya, dari 100% siswa yang ada, khususnya yang PAUD dan SD, berapa persen yang sudah bisa ikut di dalam pembelajaran online. Nah, setidaknya seperti itu. Tapi di beberapa tempat yang saya lihat bahwa pembelajaran offline juga dilakukan di mana guru door to door ke rumah dari siswa itu sendiri. Jadi
memang kita penuh keterbatasan dan kita yakin bahwa di antara keterbatasan tadi masih ada cara-cara yang efektif. Itu kan satu cara ya. Jadi tadi Pak Haris melalui institusi pendidikan, lalu kami melalui penyuluh itu datang ke keluarga-keluarga untuk terus mengadvokasi, mengedukasi dan seterusnya. Tadi yang dikatakan Bu Alisa itu bagus banget tuh ya. Nah, beliau psikolog sih, jadi nanti bantuin ya Bu Alisa ya. Saya malah butuh banget bantu. Dan nanti target saya malah kita masuk ke pesantren-pesantren tuh, menarik ya. Oke, setuju. Jadi kita juga dari berbagai jalur, berbagai cara. Kita menggunakan influencer juga, influencer tapi yang lokal ya. Jadi misalkan kalau area-area Surabaya, karena saya orang Jawa Timur, yang ngomongnya pasti ngomong bahasa are misalkan. Terus menggunakan peer pressure, kelompok umur yang sama. Makanya kan kita bagi tuh sasarannya, kalau individu tuh dibagi menurut kelompok umur, dibagi menurut laki-laki dan perempuan. Karena mereka punya persepsi tentang agen perubahan yang juga berbeda-beda. Lalu kemudian yang kedua, saya setuju. Jadi salah satu bentuk insentif yang bisa kita berikan adalah memudahkan orang untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa ketika saya dilarang membuang sampah tetapi tidak ada satupun tempat sampah, maka saya harus mengantongi sampah itu kan secara terus-menerus. Itu kan mempersulit saya untuk mematuhi apa yang dilarang tadi. Ini sama juga. Jadi kita akan mendorong, makanya ada sasaran di institusi yang dinilai itu di institusi apa? Apakah kan dibagi jadi pemerintah, bisnis, dan sosial institusi. Apakah di institusi tersebut orang difasilitasi untuk mudah menjalankan protokol kesehatan atau tidak, ya? Kalau di kantor saya itu dikasih jarak, misalkan dikasih stiker jarak, sehingga orang tahu jarak 1 meter yang aman tuh seperti apa, karena dia nggak bisa ngukur, nggak bawa penggaris kan. Terus kemudian setiap mau masuk ke kantor, di depan ada tempat cuci tangan, sehingga orang juga langsung ingat, langsung cuci tangan. Nah, kalau tempat cuci tangan saja susah, sabunnya nggak ada, dan seterusnya, pasti itu. Termasuk masker, ya. Nanti kita juga akan mendorong swasembada masker. Swasembada masker artinya setiap orang kita dorong untuk mampu membuat maskernya sendiri. Jadi sebetulnya kan masker bukan barang yang mewah, ya, bukan barang yang langka juga sekarang. Berbeda dengan waktu di awal-awal kita mengalami pandemi. Jadi saya pikir ini juga menjadi tugas kita semua, bahwa mempermudah orang di dalam mematuhi protokol kesehatan atau protokol penanganan COVID-19 ini sangat amat penting. Nah, itu kita lakukan sembari mengedukasi mereka. Jadi dukungan-dukungan seperti itu yang akan kita dorong. Tapi untuk jalur pendidikan ya sementara masih melalui online, nanti mungkin Pak Haris. Terima kasih. Baik, Pak Haris ada yang mau tambahkan atau Bu Alisa? Bu Alisa? Sudah cukup, Mas, sebetulnya. Baik, satu pertanyaan lagi. Teman wartawan, ada yang bertanya? Satu pertanyaan? Yang persilakan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya karena keterbatasan waktu kita sudahkan. Terima kasih Bapak dan Ibu para narasumber. Kami ucapkan terima kasih atas segala pemaparan yang dapat mencerahkan kami semua. Harapan kami kepada teman-teman media dapat selalu mengingatkan gerakan 3M ini, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ini harus selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat taat menggunakan 3M ini, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bersama saya dengan Seno Hartono, Koordinator Manajemen Media, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.